paling besar dari COVID ini sebenarnya adalah terjadi di industri penerbangan dan di industri pariwisata. Jadi tidak ternafikan bahwa kita di Garuda maupun teman-teman yang lain kena imbas yang sangat besar karena filosofi utama industri penerbangan adalah mobilitas. Dan ketika COVID ini merebak, tentu saja dan saran banyak orang ahli kesehatan untuk mengurangi pergerakan mobilisasi dan stay at home, tentu saja memberikan dampak secara langsung terhadap jumlah penumpang di maskapai-maskapai di seluruh dunia, khususnya termasuk juga di Garuda, sehingga tidak heran juga kita bahwa kemudian beberapa maskapai di Indonesia maupun di seluruh dunia mengumumkan penutupan jalurnya mereka. Itu sangat terasa sekali buat kami di Garuda, dan yang tadinya di akhir tahun kita membukukan sebuah keuntungan, kita memang akan melihat bahwa tahun ini tahun yang mungkin dalam sejarah industri penerbangan menjadi tahun yang sangat menantang. Penting akhirnya buat perusahaan seperti Garuda ini untuk coba bertahan hidup ya. Terima kasih. Garuda Indonesia mencoba bertahan hidup dalam tanda kutip dan juga melakukan inovasi bisnis. Bagaimanapun Pak Irfan, ini para investor masih tetap optimistis kepada Garuda Indonesia karena pergerakan saham dari GGIA, Garuda Indonesia sekarang sudah melejit bahkan sampai ke 5,71%. Apa ini Pak yang harus dipertahankan agar kepercayaan investor ke GIAA, Garuda Indonesia ini bisa terus bertahan seperti ini? Karena di lantai bursa saja sekarang harga saham Anda di 5,7% naik, menguat ini. Ya, tentu saja laporan keuangan tahun lalu itu mengkontribusi sangat besar terhadap pergerakan saham ini. Tetapi juga mudah-mudahan ini juga diantisipasi ditangkap oleh pasar apa yang kita lakukan selama ini dalam mengantisipasi situasi COVID. Jadi seperti kita ketahui di banyak jalur kita menghentikan bukan karena kita mau menghentikan, tetapi karena memang ada larangan terbang ke sana kayak seperti di China Mainland maupun ke Jeddah untuk umroh. Tapi di semua jalur yang kita masih dibolehkan, Garuda sampai hari ini akan tetap komit melayani penerbangan tersebut. Walaupun kita dari waktu jumlah penerbangan ke rute-rute tersebut, seperti kayak ke Amsterdam kita masih terbang, karena penting misalnya kita terbang ke sana untuk memastikan warga negara asing yang mau pulang ke kampung halamannya, maupun juga warga negara Indonesia, pelajar-pelajar kita di Eropa yang ingin pulang ke Indonesia. Buat kami itu sangat penting untuk kita pertahankan jalur tersebut, walaupun dari waktu ke waktu frekuensi kita akan terus monitor. Kita hari ini masih terbang dengan 4 kali seminggu, tapi rencananya dalam waktu dekat akan kita ubah menjadi 2 kali seminggu. Tetapi kita pastikan dalam kondisi seperti sekarang ini kita akan tetap terbang karena walaupun mobilitas sangat terbatas, tapi masih banyak orang yang dalam kondisi tertentu harus bepergian. Salah satunya adalah pulang ke kampung halamannya masing-masing. Dalam hal ini warga negara asing Eropa ke sana. Demikian juga dengan Australia, Jepang maupun Korea. Jadi kita pastikan itu tetap berlangsung, kami komit ke para duta besar, kami sampaikan informasi tersebut, kami juga informasikan ke Kementerian Luar Negeri bahwa kita akan tetap terbang. Ya, data terakhir dari Garuda Indonesia yang bisa di-share bersama kami, Anda sebagai direktur utamanya hingga hari ini Pak, dari awal COVID-19 merebak, jumlah penurunan penumpang ini signifikan dropnya secara persentase ada berapa sebenarnya? Kita resminya kami ingin sampaikan sekitar 40%, tapi di waktu-waktu tertentu penurunannya cukup dalam hingga mencapai 60%.